Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan tuntun setiap kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kita memerlukan rencana darurat untuk menghadapi pencobaan. Ketika kita berada dalam situasi di mana kita dicobai dan tidak tahu harus berbuat apa, kita perlu berseru kepada Allah. Jika kita menghadapi pencobaan dan mulai panik karena merasakan adrenalin mengalir deras ke seluruh tubuh kita, maka kita tidak akan punya waktu untuk berbincang panjang dengan Allah. Sebaliknya kita bisa melakukan apa yang kita sebut dengan doa microwave yang hanya berisi satu kata, tolong. Kita berkata kepada Allah, ini bukan tempat yang aku inginkan saat ini dan aku melangkah melewati batasnya. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan saat ini. Bapak Ibu, tentu saja Dia tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang terjadi. Jadi ketika yang bisa kita lakukan hanyalah berseru minta tolong, Allah akan mendengar doa kita dan Dia akan turun tangan. Kita bisa mengetahui Dia akan menolong kita karena Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu, berseru kepada Allah ketika kita melakukannya, Dia akan membantu kita karena Dia bersimpati pada situasi kita. Alkitab berkata, sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Apakah Yesus bergumul dengan amarah? Ya. Apakah Yesus pernah bergumul dengan kesepian? Ya. Apakah Yesus pernah berurusan dengan seks dan seksualitas? Ya. Pernahkah Dia tergoda oleh rasa lelah dan putus asa? Ya. Bagaimana bisa? Karena meskipun Dia adalah Allah dalam tubuh manusia seutuhnya. Yesus menjadi manusia dan mengalami semua yang kita alami, sehingga Dia bisa menjadi perantara bagi kita di hadapan Allah. Yesus menghadapi pencobaan yang sama seperti kita alami, sehingga kita bisa mengharapkan Dia untuk menolong kita ketika kita berseru kepadanya. Dan kita tidak perlu merasa malu karena kasih karunia-Nya menopang kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Itu adalah penghiburan yang luar biasa, juga kekuatan untuk berubah. Mari Bapak Ibu katakan saja kepada Allah bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berjanji kepada kami akan selalu mendampingi hidup kami di dalam segala situasi hidup kami, di dalam segala musim hidup kami. Engkau selalu ada. Ketika kami dalam keadaan yang terpuruk, menghadapi pencobaan yang berat, Engkau Tuhan ada di dekat kami. Pada waktu kami mengalami kesesakan, Engkau akan meluputkan kami. Ya Tuhan, tolong setiap kami agar kami senantiasa diberi kekuatan menghadapi segala situasi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan,
untuk kasih dan penyertaan yang Engkau janjikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.